Mantap Pak, Assalamualaikum lanjut Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-34 ini merupakan sesi terakhir kita membahas topik anggaran pendapatan belanja negara. Kita memasuki subtopik laporan keuangan pemerintah pusat, gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar di sesi sebelumnya tentang siklus APBN. Salah satu tahap yang sangat penting tapi mungkin kurang mendapat perhatian publik adalah soal laporan keuangan, laporan realisasi. Atau kalau perannya laporan itu ya catatan, kan laporan berdasarkan catatan. Nah, sebenarnya menurut peraturan dan memang dilaksanakan, Kementerian Keuangan itu makin ke sini dalam beberapa tahun ya, sebutlah sejak era reformasi dan 7-8 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu cukup membaik model pencatatannya. Bedakan ya, catatannya yang membaik. Kalau soal lain-lainnya ya tadi kita sudah diskusi. Itu kemajuan teknologi membuat transaksi-transaksi yang dilakukan tuh banyak yang sudah real time. Jadi ketika pihak kantor perbendaharaan cabang mana sudah membayarkan, ya itu pada real time sudah masuk ke dalam catatan keseluruhan pengeluaran arus kas pemerintah. Begitu juga penerimaan. Jadi banyak yang sudah real time. Bahkan APBD itu APBD seperti DKI, kota apa provinsi besar dan itu sudah relatif sama dengan pusat, sudah tertunjang oleh proses real time. Ini penting ya, karena dengan begitu kalau ada sebetulnya secara teknis lebih membatasi penyimpangan kan, menyedikitkan peluang. Tentu yang namanya maling ya jagoan ya kayak di film. Nah, sebagian itu memang masih delay apa ada waktunya 2 atau 3 hari atau 5 hari atau terkait dengan pencatatan yang relatif berimpit sehingga harus diperiksa ulang mana yang double counting atau mana yang kececer. Tapi secara umum real time hampir sudah. Jadi kalau ibaratnya ini presiden itu kalau ditanya mestinya secara teknis ya, secara teknis yang tersedia itu tahu ini pemerintah saat ini ketika ada Pak pemerintah di dompetnya ada duit berapa gitu bisa jawab. Bahkan ada aku selama setahun berjalan ini dari 1 Januari kira-kira kita sudah belanja berapa Pak, dapat berapa. Nah karena itu ada laporan bulanan ya kan yang disebut dengan APBN kita. Jadi realisasi APBN kita yang sudah kompilasi, maksudnya sudah detail. Kalau yang ini saya sebutkan ini ya garis besar itu mesti lebih cepat lagi. Nah yang detail Kementerian Keuangan itu biasanya selisih beberapa minggu. Jadi kalau APBN kita bulan September yang diumumkan tanggal 25 September, minggu ketiga, minggu keempat, itu datanya adalah untuk akhir Agustus, berarti selisih 3-4 minggu ya. Tapi itu kan sebagai dokumen laporan yang memerlukan penulisan, narasi, ya wajar lebih lambat. Tapi kalau secara angka, ya ini saya bisa katakan Kementerian Keuangan dan dalamnya juga tembus ke Presiden, ada layar-layar besarnya itu. Itu ya kebanyakan real time, sebutlah 80% real time. 80, 80. Yang 15% berjarak 2 hari. Itu ya. Nah, ada catatannya. Nah, lalu pemerintah membuat laporan. Laporan yang sifatnya tidak ada payung, bukan tidak ada payung. Artinya bukan sebagai laporan karena diharuskan bertanggung jawab, tapi lebih kepada bertanggung jawab publik. Kita apresiasi ya. Di era di pemerintahan bertahun-tahun ini sudah cukup bagus menurut saya melakukan apa yang disebut dengan APBN kita. Rilis APBN kita itu adalah rilis realisasi sampai bulan terakhir, tapi 3 atau 4 minggu sebelum diumumkan. Itu bagus sudah kan? Nah, nanti ketika setahun persis di bulan Desember lebih cepat daripada APBN kita. Jadi pada awal Januari bisa antara 3 sampai 7 Januari pemerintah sudah mengumumkan berupa tabel ya, berupa postur umum. Kita sudah belajar postur ya, realisasi postur namanya, disebut realisasi sementara. Nanti di akhir Januari ada APBN kita Januari 2000 misalnya 2022 nanti yang sudah ada isi realisasi sementara yang dijelaskan, artinya ada narasinya dari 2021. Saya ulangi ya, ada APBN kita tiap bulan
di akhir bulan, maksudnya di minggu keempat bulan bersangkutan, bulan itu menyajikan data bulan terakhir. Jadi kalau APBN kita bulan September mesti datanya sampai Agustus, gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan. Tapi itu tidak bersifat mengikat ya secara hukum kita. Bisa kalau ada koreksi ada apa nggak masalah. Itu bukan pertanggungjawaban. Bukan pertanggungjawaban kepada DPR atau pertanggungjawaban publik kepada hukum. Tapi lebih pemerintah mengkomunikasikan. Ini tradisi yang bagus. Tinggal nanti kita kritik caranya. Nah, tetapi yang bersifat tahunan yang nanti diwajibkan oleh undang-undang itu ada, yaitu buat laporan keuangan pemerintah yang benar-benar ada datanya, ada faktanya, ada rinciannya, ada macam-macamnya. Namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Tapi itu kan tidak bisa langsung di bulan Januari dibuat, sehingga pemerintah menjembataninya dengan melakukan pengumuman sementara awal Januari, hanya angka. Lalu selama Januari sampai Maret 3 bulan, pemerintah menyusun semua catatan tadi yang dari APBN kita, dari catatan macam-macam itu dibuat menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Biasanya 31 Maret selesainya, hampir selalu 31 Maret selesainya. Boleh disorot tuh yang paling kiri itu ya. Itu covernya itu. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 ya. Otomatis yang 2021 belum masih jalan kan. Itu yang paling akhir. Nah, diserahkan kepada BPK untuk diperiksa karena undang-undangnya begitu. Sebenarnya LKPP ini adalah laporan pemerintah kepada DPR, tapi terlebih dahulu diaudit oleh BPK. BPK secara waktu diberi kesempatan mengaudit selama 2 bulan, April dan Mei. Sehingga akhir Mei dia harus selesai. Nanti kalau penyerahannya biasanya pertengahan Juni, diserahkan kepada DPR dan diserahkan kepada pemerintah. Itu ya, disebut LKPP audited, yang sudah diaudit. LKPP dari pemerintah, LKPP unaudited, belum diaudit. LKPP unaudited biasanya bukan untuk konsumsi publik, ya tidak beredar. Ya wajar kan? Ya meskipun kalau pembelajar yang serius ya harus berusaha mendapatkan supaya paham. Nah, yang LKPP audited ini sudah termasuk yang dibenar-benerin, nah itu keluar untuk publik. Saya kira saya setuju juga kalau yang unaudited banyak beredar, bingung mesti. Nah, jangan lupa tadi si BPK memeriksa yang gambar kiri ini yang kira-kira 468 halaman, kalau ditambah lampirannya kurang lebih 868 halaman, jadi ada lampiran yang tabel-tabel. Itu lalu si BPK mengeluarkan dokumen hasil pemeriksaan atas itu. Itu ya, biar paham. LKPP-nya pemerintah, bukan BPK yang buat, dia meriksa. Nah, BPK ini memeriksa selain LKPP, ya dia bisa minta dokumen-dokumen lain yang melengkapi LKPP ini, haknya BPK, dan dia lakukan. Saat ini yang pada tahun 2020 ini lalu BPK mengeluarkan 6 hasil laporan, dia sebut laporan hasil pemeriksaan LHP ya. Jadi 6 laporan hasil pemeriksaan. Nah, yang satu ringkasan eksekutif. Jadi dikasih nomor. Jangan salah loh ya, karena itu kan lembaga. Jadi ngasih nomor yang berarti dia adalah resmi dari BPK. Nah, ringkasan eksekutif dari yang diperiksa saja itu sudah merupakan LHP. Jadi berkekuatan hukum. Nah, itu kurang lebih berapa ya? Kalau eksekutif itu mungkin 16 atau 18 halaman. Itu covernya yang kiri itu. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, ringkasan eksekutif. Nah, ada nomornya kan? Nomor keputusannya adalah bawah itu, nomor 26A garis miring LHP garis miring seterusnya ya, 31 Mei 2021. Nah, yang kanannya itu yang kedua, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Yang tadi ringkasan eksekutifnya. Itu dikasih nomor juga. Nah, dikasih nomornya ada B-nya berarti 20B. Nah, apa bedanya nih? Yang ini kan ringkasan saja. Nah, yang di kanan ini selain beberapa halaman, belasan halaman hasil pemeriksaan BPK, itu dilampirkan yang kirinya itu, yang LKPP-nya itu. Jadi bisa ketika Anda mengklik mendownload LHP, laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2020, Anda juga dapat LKPP-nya itu sebagai lampiran yang dikeluarkan oleh BPK. Meskipun yang buat
Kementerian Keuangannya. Tapi tidak berkaper kiri, berkapernya kaper yang tengah ini. Nah, bedanya apa coba? Nah, di LKPP itu lampirannya dimasukin. Ketika Anda buka yang ini, nggak ada lampirannya. Jadi halamannya hanya kurang lebih berapa itu? 680-an. Kalau yang kiri itu lebih, yang aslinya lebih tebal. Nah, tadi sudah saya katakan ada 6. Nah, hal lain ini yang kanan. Jadi ada juga laporan hasil pemeriksaan atas LKPP. Atas LKPP-nya ini, tapi ditambah dokumen-dokumen lain. Cuma beda dengan yang tengah. Khusus membuat pemeriksaan atas pengendalian internal dan kepatuhan. Ini buat yang ngerti akuntansi paham ya. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Jadi kurang lebih kalau terhadap LKPP ini buat yang tidak akrab dengan akuntansi, yaitu lebih kepada angka-angka dan dokumen pendukungnya. Sementara kalau yang ketiga ini lebih kepada prosesnya. Apakah proses program tersebut, pelaksanaan program tersebut, penganggarannya, itu memenuhi kaedah sistem pengendalian internal. Dan apakah patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait itu. Nah, agak ribet ya. Dan banyak itu, 350-an halaman. Nah, ada 3 lagi laporan lainnya, saya contohin yang 3 aja, 6 kan tuh. Nah, jangan lupa yang paling kanan ini, dulu tahun 2018, terbagi 2, ini jadiin 1 nih. Dulu jadi pernah LHP-nya itu dibagi 2 tuh, sendiri-sendiri maksudnya dibagi 2. Ada LHP atas sistem pengendalian internal, ada LHP terhadap kepatuhan. Untuk tahun 2020 dijadikan 1. Maka tuh saya tulis tuh, tahun 2020 ini hanya ada 6 LHP. Tapi sebetulnya ya karena salah satu LHP diringkas tuh. Nah, tahun 2019 7 LHP-nya. Karena yang pengendalian internal dan kepatuhan itu terpisah. Nah, lalu ada 1 LHP yang baru 2 tahun ini ada, yaitu LHP kesinambungan fiskal. Nah, itu yang sempat ribut soal utang itu. Jadi bukan kepala BPK ngomong atas pribadi, wong itu ada dokumennya kok. Dia cuma menyuarakan itu. Sudah dilakukan 2 tahun, 2019 dan 2020. Covernya kayak gini, tapi judulnya laporan hasil review atas kesinambungan fiskal. Ada lagi, BPK sudah lama, mungkin sudah selama 10 tahun terakhir, melakukan review terhadap, jadi review ini sedikit lebih, tanda petik ya, lebih longgar daripada hasil pemeriksaan. Kalau hasil pemeriksaan kan standar-standarnya lebih ketat, lebih baku. Kalau review, itu jadi kayak opini lah ya, lebih opini, lebih ini. Tapi tentu yang namanya BPK ini adalah lembaga audit, nggak pernah opininya sekedar opini biasa. Opininya pasti berdasar aturan-aturan yang ada atau best practices. Tidak harus aturan, bisa kebiasaan. Dan ketika bicara tentang kesinambungan fiskal, ada kebiasaan internasional yang dia kutip, best practices internasional. Gitu ya. Nah, saya kutipkan saja ini. Nanti silakan masuk ke web BPK, di download dia, dan tersedia dari tahun 2004. Jadi masing-masing ada 6, ada 7 kali belasan tahun, masing-masing ratusan halaman, ya silakan bergembira ria dengan data-data itu. Sebelumnya, yang kutipan dulu, yang sebelum slide ini Mbak Rahma. Nah, ini tadi yang gambar LHP tadi, tapi yang dari ringkasan eksekutif. Jadi yang pertama ya, yang berapa 18 halaman. Ini disebut begini antara lain. Ini enggak semuanya. Saya hanya untuk membuat kita pembelajar ini punya gambaran lah sebetulnya LHP itu seperti apa. Karena itu ringkasannya singkat aja. Ini saya tidak hanya potong yang penting-penting aja. Nah, misalnya disebut bahwa sistem pelaporan dari LKPP 2020 ini terdiri dari 1 ringkasan eksekutif, 2 laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 yang memuat opini. Ya. Lalu atas pengendalian internal dan kepatuhan. Jadi berulang-ulang nih, mengulangi kembali yang saya katakan tadi. Lalu yang disebut hasil review atas transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian fiskal. Berarti 3 review itu adalah disebut laporan tambahan. Nah, di ringkasan eksekutif juga ada poin-poin yang nomor 3 itu, opini BPK atas LKPP kanan ya, BPK tahun 2020. Nah, di situ dinyatakan itu BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi ada di ringkasan eksekutif itu ada. Nanti di laporan khusus LKPP juga ada. Jadi di state ya. Ya bedanya dengan buku-buku biasa ya atau dokumen-dokumen biasa, dokumen-dokumen dari BPK ini ya saklek ya. Jadi kelihatan kadang berulang-ulang tapi memang untuk menegaskan posisinya.
Nah, lalu ada poin 4 di dalam ringkasan eksekutif itu hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Berarti dia ringkasan dari yang laporan 360 halaman itu menemukan 26 permasalahan terkait kelemahan. Jadi BPK menilai ada 26 masalah dalam pengendalian internal ketidakpatuhan. Sebagai berikutnya saya tulis di situ karena ya 26 biji dari A sampai sampai Z ya 26. Nah, gitu ya. Kemudian atas dasar itu BPK memberi rekomendasi. Nah, 5 rekomendasinya apa itu baru saya tulis AB. Rekomendasinya ada sekitar puluhan juga, 21 ke 22. Nah, terkait dengan kelemahan tadi, BPK kasih rekomendasi apa? Nah, lalu BPK juga di ringkasan eksekutif itu memuat itu ringkasan dari KL yang dapat wajar tanpa pengecualian berapa, yang WDP berapa, kemudian juga dirinci lagi, ini saya tidak taruh di sini, masing-masing KL itu misalnya Kementerian Dalam Negeri itu tahun berapa, dari tahun 2012 sampai 2020 statusnya apa. Itu ya, ini ringkasan dari ringkasan eksekutif. Jadi ini yang saya potong ini adalah bagian depan-depan dari LHP yang disebut LHP ringkasan eksekutif. Nanti di masing-masing LHP juga ada ringkasan eksekutifnya lagi. Memang berulang-ulang sebagian. Ya, karena dokumennya terpisah-pisah. Nah, untuk memberi gambaran juga saya ambil lagi satu yang salah satu jenis laporan. Jadi kita nggak akan bahas seluruh laporan ini supaya kan duduk soal perkuliahan kita ini agar kita paham. Ada pihak pemeriksa lalu memberikan laporan hasil pemeriksaan yang sebetulnya tanggung jawab utamanya adalah DPR untuk menindaklanjuti. Tapi kita sebagai warga masyarakat, warga negara, ya berhak kok, ini produknya publik kok dipublikasi, ya kita bisa, bahkan kita bisa punya dua cara kan, mengingatkan pemerintah atau mengingatkan DPR, kenapa nggak dibahas gitu loh, nggak disidangkan, maksudnya nggak dijadikan tema-tema kebijakan. Nah ini berikut ini yang kesinambungan fiskal yang sempat geger beberapa bulan yang lalu itu loh, yang BPK khawatir kalau pemerintah bisa gagal bayar utang, kan gitu. Ini contoh saja, kesinambungan fiskal ini reviewnya kurang lebih berapa ya? Sekitar 50 atau 60 halaman. Ini bagian ringkasannya aja saya taruh ini. Yang berkali-kali di kuliah saya, di ulasan saya juga saya sampaikan. Jadi si BPK ini kira-kira melakukan review atas kondisi keuangan fiskal pemerintah. Jadi nggak hanya LKPP kan, yaitu bahwa pemerintah ini dinilai BPK memang sudah punya rencana jangka panjang, tapi rencana jangka panjangnya, ini kalau bahasa saya, bahasa dia itu ya belum sesuai dengan kaidah yang berlaku di internasional. Punya rencana jangka panjang, tapi cara menyusunnya, cara menyajikannya, isinya itu tidak lazim di dunia internasional. Nggak memenuhi standar lah kalau bahasa saya ini ya. Silakan Anda baca sendiri. Nah, kemudian juga diingatkan oleh BPK bahwa kondisi utang pemerintah Indonesia itu sebagian masih sesuai dengan kaidah internasional, misalnya soal PDB. Tapi sebagian cukup besar. Jadi lebih banyak yang tidak memenuhi kaidah internasional ini. Lalu juga pemerintah mengingatkan, BPK mengingatkan di tahun 2020 ya, 2019 ada juga mirip, tapi ada beda sedikit. Ini saya kutipkan 2020, baru 2 kali. Kata BPK bahwa pemerintah kurang efisien mengelola APBN jika dilihat. Jadi konteksnya ini bukan dari sisi silpanya terlalu besar. Nah, kita sudah belajar silpa kan kemarin. Itu ya. Nah, ini contoh saja bahwa BPK pakai standar, nggak pakai politik. Pakainya ya ini IMF bilang begini, Intose bilang begini. Intose itu lembaga BPK internasional. Ada internasional debt relief, organisasi lembaga internasional yang bergerak di bidang pemahaman internasional tentang utang. Nah, lalu kira-kira begitu. Tapi baru saya contohin 2. Ingat loh, ada 6 bahkan 7 sebenarnya kalau yang satu dipecah. Nah, kita mundur ke belakang. Sekarang ini relatif BPK tuh banyak berarti laporannya kan, panjang lebar, dan sayangnya kurang dibaca oleh anggota DPR, oleh rakyat Indonesia, apalagi kadang DPR juga kurang baca, mungkin loh. Buktinya nggak diributin, kalau saya mungkin, wah
Ini kan enak nih jadi DPR, ibaratnya bola itu ditendang BPK, BPK kan nggak berwenang untuk melakukan tindakan hukum, dia kan hanya memberi informasi. Nah, kalau kita lihat ke belakang, ini sudah sangat maju laporan ini, dan pemeriksaan ini sudah sangat maju. Jadi laporan dan pemeriksaannya sudah maju. Lalu kemudian tidak ditindaklanjuti, lalu tidak geming kebijakan tahun berikutnya, itu lain soal ya. Nah, tapi kan sudah satu step sebenarnya. Jadi yang ngingatin utang kalau saya, ya kan ya pengamat, mungkin nggak suka. Yang ngingatin BPK kok, lembaga negara kok. Gitu kan. Nah, dahulu tidak sebagus sekarang ini secara laporan dan pemeriksaan. Mari kita lihat sejarahnya gimana sih laporan keuangan pemerintah ini. Nah, dahulu laporan pertanggungjawaban keuangan negara itu ya bisa dikatakan sebelum tahun 67 ya nggak tahu ya, mungkin nggak ada sejarahnya, cuma rapat karena kan kita tahu sendiri ganti-ganti. Tapi yang dicatat itu mulai tahun 67 ketika Orde Baru itu baru berupa yang disebut dengan penghitungan anggaran negara. Jadi disahkan undang-undang, tetapi cuma total-totalnya. Jadi total pendapatan, total penerimaan, lalu sisa kurang atau lebih disebut. Tadi kan kita mengenal laporan keuangan pemerintah pusat, dulu disebutnya perhitungan anggaran negara. Itu pun bukan berupa dokumen, berupa kalimat pasal dalam undang-undang. Nah, baru terus-menerus bertahun-tahun. Jadi bisa dikatakan Orde Baru itu di zaman Soeharto itu APBN-nya ada, tapi laporan keuangannya nggak jelas, laporan realisasinya apalagi pemeriksaannya. Itu dulu sederhananya. Pemeriksaannya lebih mengandalkan BPK juga bagian dari pemerintah kan. Waktu itu bukan, kalau sekarang kan BPK itu entitas, itu tidak tunduk di bawah presiden sebenarnya. Nah, mulai membaik, masih di era Soeharto tapi sudah mulai membaik tahun 91 keputusan, sehingga 91 ke sini berarti 93 94 memang ada sudah beberapa rincian laporan perhitungan anggaran negara. Tapi kadang ada, kadang enggak, kadang yang ada atau enggak itu urusan dipublikasi ke publik ya. Kadang cuma menjadi dokumen-dokumen di internal pemerintah atau dengan pihak DPR tertentu. Nah, baru ketika reformasi diwajibkan, ini iringannya banyak, ada undang-undang informasi, undang macam-macam lah. Nah, terkait dengan keuangan negara itu memang diatur bahwa tidak cukup hanya APBN, bagaimana menyusunnya, siapa yang bertanggung menyusunnya, lalu bagaimana mencatatnya, bagaimana melaporkannya, siapa yang meriksanya, ada rangkaian undang-undangnya. Ada undang-undang keuangan negara, ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang BPK, itu berturut-turut tahunnya. Nah, pada saat bersamaan di aturan bawahnya, lalu ada sistem akuntansi, yang kan beda dengan perusahaan. Nanti kalau buat kawan-kawan yang ahli akuntansi atau di bidang akuntansi, fokusnya itu kan ada soal standar akuntansi pemerintahan yang diperbaiki SAP ya. Nanti di sana ada perdebatan soal basis akrual dan basis kas. Nantilah suatu saat kita diskusi. Yang itu sebetulnya di akuntansi perusahaan pun udah lama kan, tapi cepat diperbaiki. Yang pemerintah ini lambat menjadi akrual. Sekarang pun antara akrual dan kas itu juga harus hati-hati ngelihatnya ya. Nah, yang penting panjang nih sejarah 2004, 2009. Jadi belum beres kita setelah itu, setelah reformasi itu masih butuh 10 tahun lebih untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, lanjut baru yang dianggap monumental oleh pengamat orang seperti saya itu 2010 sudah ada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jadi SAP berbasis akrual itu sudah ditetapkan. Nah, kurang lebih. Nah, entitas sudah diketahui ketika dibuat itu, ini nggak gampang nih, karena kan entitas itu tadi, contoh entitas itu kan kita punya kementerian lembaga berapa, 80-an lebih, belum lagi yang lain BUMN kan. Entitas-entitas ini banyak yang belum siap untuk akrual, karena kebiasaannya kan berbasis kas. Apa basis kas, basis akrual diskusi lain kali lah ya. Yang penting akrual sudah diakui itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk kasus catatan keuangan negara. Dan ketika berbasis akrual, laporan tentang basis kasnya kan tetap bisa dilakukan sebagai tambahan informasi. Itu kelebihannya. Tapi kalau berbasis kas saja, itu kita tidak mendapat gambaran akrualnya. Nah, terus mulailah pemerintah diharuskan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat mulai 2004. Jadi sebelum itu adalah perhitungan anggaran negara.
dan perhitungan anggaran negaranya pun ala kadarnya, meskipun di tahun 2000 sampai 2001 sampai 2003 sudah sedikit membaik. Nah, jadi yang berbentuk LKPP itu baru mulai 2004, dan jangan bayangkan LKPP 2000, tadi kan saya sudah sebut LKPP 2020 itu kira-kira 650-an halaman, ditambah lampirannya 200-an halaman, 800 lebih, 860 halaman. Yang dulu itu ya udah dengan lampirannya cuma 130 halaman. Jadi memang beda. Ya baru kan. Nah, ketika disusun baru dengan undang-undang baru perbendaharaan negara dan macam-macam oleh BPK, tidak memberikan pendapat ya. Disclaimer. Jadi tidak memberi pendapat, kemudian wajar dengan pengecualian gitu. Kemudian wajar tanpa pengecualian, ini yang terendah ini sudah tidak memberikan pendapat dari 4 tingkatan. Nah, opini tidak memberikan pendapat ini berlangsung 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Berarti berapa tahun? 5 tahun. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Membaiklah proses penyusunan itu, lalu juga tadi basis aturan Menteri Keuangan dan sebagainya sudah membaik. Mungkin juga pihak KL-nya, pihak Kementerian Lembaga maupun badan-badan Pemda juga ya, itu membaik, maka mulai tahun 2009 sudah ada opini yang meningkat, wajar dengan pengecualian. Sampai 2015, 6 tahun ya. Nah, baru lanjutannya mulai 2016 sampai sekarang itu ada opini wajar tanpa pengecualian. Belum tentu di depannya. Nah, selain kepada pemerintah pusat, BPK juga memberikan opini atas entitas akuntansi lainnya, salah satunya kementerian lembaga. Nah, itu juga perkembangannya lama. Awalnya ya banyak kementerian lembaga yang WDP ya, tidak WTP. Bahkan ada yang pernah disclaimer. Tapi sekarang hanya ada 2 KL yang WDP. Jadi tidak ada lagi yang tidak memberikan pendapat. Nah, secara teknis penyajian, hanya secara teknis penyajian di slide berikut, Mbak. Itu LKPP itu tadi ada akrualnya, ada kasnya. Jadi nanti Anda periksalah yang laporan dokumen itu. Jadi tidak hanya yang seperti diskusi kita tentang APBN itu kan kita sudah analisis itu. Analisis itu berarti sudah diambil dari LKPP itu untuk bagian-bagian yang kita analisis. Di LKPP berulang-ulang. Jadi ibaratnya menyajikan sesuatu itu tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah, tampak jeruan, tampak dalam. Ya karena memang harus begitu keuangan. Jadi ada laporan tentang perubahan saldo anggaran lebih, ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. Ya istilahnya selengkap mungkin menggambarkan keuangan negara. Kalau kita menganalisis kan cuma beberapa bagian dari itu kita pakai. Dan tadi LHP-nya BPK juga meningkat, tidak lagi bersifat hanya 1 LHP, tapi tadi sudah kita lihat ada 6, 7, 5, dan seterusnya. Nah, terakhir, BPK ini juga berkembang pesat dan memang sesuai undang-undang. Dia itu tidak hanya melakukan pemeriksaan atas LKPP, maksudnya menunggu setahun, enggak. BPK itu melakukan pemeriksaan dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, atas berbagai entitas akuntansi pengelolaan keuangan negara. Jadi nggak hanya KL, BUMN juga, Pemda juga, BUMD juga, apapun dia punya skema. Harusnya memang setahun periksa semua, tapi kelihatannya dalam prakteknya kan tidak bisa tuh. BPK melakukan penjadwalan lah kira-kira. Nah, tapi banyak, ratusan yang diperiksa. Dan BPK juga tidak harus memeriksa entitas itu dalam arti lembaga. Bisa dia project gitu. Project tapi menjadi entitas akuntansi kan, project tersebut kan ada laporannya. Bisa juga diperiksa oleh BPK. Nah, BPK kemudian di slide berikut, Mbak, itu memberikan ikhtisar. Jadi kami selama 1 semester ini, 6 bulan ya 1 semester, itu melakukan pemeriksaan terhadap apa saja. Nah, di slide berikut, Mbak, gambarnya. BPK biasanya bulan September itu ngumumin. Ini belum, saya lihat tadi belum. Saya mau kabar bahwa kami selama semester 1 2020 memeriksa apa saja. Ada dokumennya itu ratusan halaman. Nah, nanti di bulan Mei atau Juni tahun berikutnya dia tampilkan lagi IHPS. IHPS itu ikhtisar ya. Jadi bukan hasil pemeriksaannya.
Di ikhtisar itu berarti kan ada hasil pemeriksaan penunjangnya dokumen. Cuma yang IHPS ini terpublikasi, publish untuk publik, disajikan untuk publik luas, yang hasil pemeriksaan tidak. Ya saya tidak tahu belum status hukumnya. Boleh nggak kita minta? Tapi sejauh yang saya tahu ya memang tidak dipublikasi. Mintanya juga jelimet itu biasanya DPR yang minta atau para pihak tertentu. Bisa saja kalau kita kuat nanti DPR harusnya buat keputusan bahwa apapun pemeriksaan BPK yang sudah final, ya, kalau belum final mestinya adalah untuk publik supaya kita tahu. Nah itu 2020. Nah ini termasuk yang mungkin sempat beredar, baru beredarnya kan, bahwa menurut BPK itu pemerintah terlalu sedikit mencantumkan anggaran yang disebut dengan anggaran PEN. Dengar ya, 1 bulan yang lalu. Jadi sebetulnya bukan adanya anggaran yang dipastikan dikorupsi, enggak, BPK enggak ngomong itu. Ya itu soal lain, pemeriksaan yang berbeda. Tidak itu, juga tidak ingin mengatakan bahwa pemerintah cuma nyatet 595 padahal 800. Berarti yang 200 tidak bukan. Yang karena saya baca IHPS-nya, tapi saya nggak baca naskah aslinya. Di IHPS 2 2020 itu sudah ada. Jadi itu bukan, sebetulnya kan sudah selesai diperiksa BPK, cuma jadi isu politiknya baru. Bahwa BPK melakukan pemeriksaan atas penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi anggaran PCPEN. Nah, dia periksa maksudnya dibuat review oleh dia. Nah, dia hitung, nah dia semua. Nah, ada versi pemerintah melaporkan sekian, perencanaannya realisasinya sekian, termasuk ini. Nah, kata BPK, ini ada yang harusnya masuk sini, tapi dicatatnya di tempat lain. Ya, itu dulu yang clear ya. Bahwa BPK menilai pemerintah tidak konsisten definisinya. Ada yang harusnya masuk PCPEN, tapi masuk tidak PCPEN. Jadi dia tidak memastikan itu korupsi. Cuma setiap yang begitu kan rawan. Nah, itu IHPS itu antara lain yang begituan. Nah, berapa? Nah, di slide berikut kita bisa lihat tuh, banyak sekali di tahun 2020 itu semester 1 yang diperiksa oleh BPK itu 680 entitas. Jadi entitas itu tadi bisa organisasi, bisa kayak tadi penggolongan PCPEN itu kan jadi satu topik yang bisa entitas akuntansi yang bisa diperiksa oleh BPK. BPK tidak harus memeriksa, itu tidak harus manggil dia bisa berdasarkan dokumen saja. 680 semester 2-nya dia memeriksa 559, berarti kurang lebih berapa tuh? 680 tambah 559 berarti hampir 1000 berapa? 1200 lebih entitas akuntansi selama tahun 2020 yang diperiksa oleh BPK. Dan jangan lupa BPK itu memeriksa bisa menggunakan kantor akuntan publik ya atas dasar wewenang dia bisa, tapi kebanyakan diperiksa sendiri. Nah, itu rinciannya. Jadi yang diperiksa itu pemerintah daerah berapa, kinerja berapa, BUMN berapa. BUMN kan banyak, nggak semua bisa dia periksa, tapi itu dia periksa berapa biji. Itu ya, dan ada dokumen hasilnya, tapi tidak terpublikasi kepada publik luas. Saya tidak tahu status hukumnya boleh nggak publik tahu. Nah, tapi DPR boleh tahu dong. Nah, itu BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Memang yang kita selalu persoalkan adalah sudah banyak nih laporan-laporan BPK ini, kita tidak tahu tindak lanjutnya, penyelesaiannya. Kalau bukan soal hukum saja, apakah kemudian dengan dilakukan begitu ada perbaikan? Kadang pemeriksaan BPK itu tidak menyebut soal kerugian negara, tapi merekomendasikan perbaikan yang ini prosesnya. Nah, maka itu harus dipenuhi mestinya. Nah, tentu kita bisa kritik juga, itu BPK yang segitu saja, itu sebenarnya belum sempurna, karena BPK tidak banyak misalnya melakukan pemeriksaan yang sifatnya forensik fisik ya. Nah, kita bisa sebetulnya minta, kan ini kereta api cepat ini, kenapa belum ada isu? Kan kita bisa minta ini BPK harus turun dong periksa. Pemeriksaan BPK itu tidak menyelesaikan masalah tentu saja, karena BPK bukan penyelesai masalah. Tapi jika BPK bisa bekerja independen, itu maka akan memberi gambaran masalahnya lebih baik kepada publik dibandingkan oleh yang memberi keterangan BUMN bersangkutan, apalagi pemerintah.
atau DPR diam saja, atau DPR yang bersuara kencang juga tidak berbasis data, misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, mudah-mudahan uraian saya tentang bahwa betapa pentingnya hasil pemeriksaan ini. Bukan soal orang dituduh atau disalahkan, bukan itu. Tetapi setiap hasil pemeriksaan itu, biarpun dia tidak langsung menuju kepada kesimpulan merugikan negara atau korupsi atau apa, dia akan berimbas kepada proses perbaikan terus-menerus pada sistem pengelolaan keuangan negara kita. Dan nampaknya kita sebetulnya sudah lebih maju dalam konteks pemelaporan dan pemeriksaan ini dibandingkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tetapi masih belum memadai. Satu. Yang kedua, ketika sudah lebih maju itu belum berdampak kepada pengelolaannya itu sendiri atau kepada perbincangan publik. Begitu ya. Mudah-mudahan semua tema kita tentang anggaran pendapatan belanja negara ini bisa mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk menyediakan waktu lebih memperhatikan kalau memang juga memang seorang peneliti, seorang pengamat, seorang praktisi yang lebih serius, yang mungkin ada bagian dari itu terkait dengan hal-hal keseharian Bapak Ibu, saya kira kita semua bertanggung jawab atas perbaikan pengelolaan keuangan negara negeri ini dan pada gilirannya perbaikan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.